Agak berat ya guys, saya mau menyampaikan tentang ini. Mungkin garis besarnya saja lah ya. Tentang Al-Imam Al-Mahdi, manhaj kenabian, kepemimpinan nubuwah yang berdasarkan atau bersumber dua pusaka atau misalkan kitab induk, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan kita nih di Indonesia nih mayoritas agama Islam. Ratusan mungkin ribuan, entah ratusan ribu pondok-pondok di Nusantara ini. Bagaimana nasibnya kalau misalkan tidak diperbaharui keilmuan rohaninya ataupun jasmaninya? Lalu Al-Imam Al-Mahdi ini kira-kira yang bagaimana? Karena sudah jelas dalam hadis Al-Mahdi minni waladi Fatimah. Maka sederhananya adalah al-ulama warasatul anbiya, yaitu orang-orang atau ulama yang mewarisi keilmuan Nabi. Apa ilmu Nabi? Ilmu Nabi itu disebut nubuwah. Nubuwah itu sunnatullah alam semesta, dia tidak akan pernah bertentangan sampai kapanpun. Maka menjelaskan bab ilmu ruh seperti tadi, itu harus berdasarkan keilmuan Nabi. Gitu. Tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam artian, cara memahaminya harus berdasarkan keilmuan Nabi dulu gitu loh. Jadi bahasa lain itu, bahasa positifnya gini ya. Iya berdasarkan Al-Quran dan hadis, tetapi harus dibersamai dengan ilmunya Nabi gitu. Atau nubuah itu sendiri. Maka di sini tidak akan pernah bertentangan dengan sunnatullah alam semesta. Contoh menerangkan alam barzakh, yang ini adalah bab rohani, yang tidak bisa kita bahasakan setelah putus leher nyawanya, setelah kematian roh meninggalkan jasad. Enggak gitu. Dalam artian, kalau misalkan kita hidup 10 tahun atau 20 tahun atau 100 tahun, itu terjadi pada saat 100 tahun itu gitu loh. Tidak keluar dari situ. Karena kalau menjelaskan bab rohani, ilmu roh seperti itu tidak berdasarkan keilmuan Nabi, maka akan melawan sunnatullah gitu loh. Walaupun dibilang ada dasarnya, ada hadis, ada dalilnya, ada Al-Qur'annya gitu loh. Lalu sekarang banyak informasi-informasi yang berseliweran di depan kita maksudnya tentang kesadaran apapun itu, siapapun yang mengatakan seperti itu. Penting diketahui, Al-Quran dan hadis sebagai landasan yang utama, tetapi tidak menjamin benar disampaikan ketika keilmuan nabinya tidak turun gitu loh. Jadi yang paling penting, paling utama adalah mewarisi dulu keilmuan nabinya dulu. Karena ini menyangkut dengan akidah banyak orang. Gitu. Ya, terima kasih sih yang sudah komen. Ya, mohon maaf ya, mau nggak mau harus sedikit dibahas seperti ini. Karena untuk memperjelas antara siang dan malam, antara laki-laki dan perempuan, antara bab rohani dan bab jasmani, gitu. Harus mau nggak mau harus diperjelas seperti ini. Gitu guys ya.